Assalamualaikum teman-teman Pairon yang solih dan soleha. Apa kabar nih di hari ini? Ya, Pairon doakan semoga teman-teman dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini teman-teman kembali lagi bersama Pak Irwan di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mengenal dan mengetahui kisah dari Nabi Ayub alaihi salam yang sangat penyabar terhadap segala ujian yang menimpanya. Di video kali ini, Pak Irwan juga akan membahas dan menceritakan salah satu kisah Nabi Allah, yaitu Nabi Zulkifli alaihi salam. Namun teman-teman, sebelum kita lanjut ke kisah dari Nabi Zulkifli alaihi salam, yuk kita berdoa dulu sebelum belajar. Ya, Pak Irwan bimbing, teman-teman silahkan ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat kesepakatan dulu nih sebelum belajar. Kesepakatannya adalah yang pertama, selain diniatkan belajar untuk memperoleh ilmu, juga niatkan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Pak Irwan harapkan teman-teman menyaksikan video ini dan mendengarkan video ini dari awal hingga akhir tanpa di-skip. Kesepakatan ketiga, Pak Irwan harapkan teman-teman menerapkan adab belajar dengan baik, seperti duduk dengan baik dan menyimak video dengan baik. Kesepakatan terakhir, setelah menonton video ini, teman-teman tidak diperkenankan untuk menonton video lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Nah, teman-teman, itulah kesepakatan kita sebelum belajar. Pak Irwan harapkan teman-teman mampu untuk menerapkannya ya. Suatu ketika Nabi Ilyasa berusia lanjut, ia pun mengumpulkan kaumnya. Ia pun berkata kepada kaumnya, "Barang siapa menerima 3 permintaanku, yaitu puasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak akan marah, maka aku akan mengangkatnya sebagai penggantiku." Setelah mendengar perkataan Nabi Ilyasa alaihi salam, tidak satupun kaumnya yang sanggup menerima syarat yang berat itu. Hingga akhirnya, "Aku akan mencoba," ujar seorang laki-laki. "Benarkah kamu sanggup?" kata Ilyasa alaihi salam. "Ya, insya Allah aku sanggup." Namun Nabi Ilyasa tidak langsung mengangkatnya sebagai penggantinya. Keesokan harinya, kembali Nabi Ilyasa alaihi salam mengumpulkan kaumnya. Ilyasa pun menyampaikan hal yang sama, dan hanya laki-laki yang kemarin yang mau menerimanya. Dan akhirnya Nabi Ilyasa alaihissalam pun menunjuk Nabi Zulkifli alaihissalam menggantikannya untuk mengurus kaumnya. Iblis tidak membiarkan Nabi Zulkifli alaihissalam berhasil menunaikan ketiga syarat yang diamanahkan oleh Nabi Ilyasa alaihissalam. Iblis pun bertekad akan menggoda Nabi Zulkifli alaihissalam. Iblis berusaha agar Nabi Zulkifli alaihissalam melanggar syarat yang diajukan. Iblis mengetahui bahwasannya Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki kebiasaan tidur di siang hari. Hal ini dilakukan oleh Nabi Zulkifli alaihissalam agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Tibalah waktu Nabi Zulkifli alaihi salam istirahat, Iblis pun datang menggoda Nabi Zulkifli alaihi salam. Iblis datang menjumpai Nabi Zulkifli alaihi salam dengan cara merubah wujudnya menjadi seorang kakek-kakek. Setelah bertemu dengan Nabi Zulkifli alaihi salam, Iblis langsung merangkai cerita bohong yang menceritakan bila dirinya dizolimi oleh kaumnya. Iblis sengaja memanjangkan ceritanya supaya waktu istirahat Nabi Zulkifli alaihi salam habis. "Baiklah, besok datanglah pada jam sekian. Aku biasa mengurusi permasalahan penduduk di waktu itu," ujar Nabi Zulkifli alaihi salam ketika menyadari bahwa waktu istirahatnya telah habis.
Walaupun diganggu, Nabi Zulkifli alaihi salam tetap sabar dan tidak marah. Berkali-kali iblis mengganggu waktu istirahat Nabi Zulkifli alaihi salam, namun tidak juga berhasil membuat Nabi Zulkifli alaihi salam marah. Pada malam harinya, Nabi Zulkifli alaihi salam itu tetap beribadah seperti biasa. Tentu saja iblis menjadi geram. Kembali iblis mendatangi laki-laki itu pada jam istirahatnya. Namun kali ini iblis tidak berhasil mengganggunya karena keluarganya telah menjaga pintu rumah dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Iblis yang menyamar sebagai kakek tua itu segera beranjak pergi. Lalu dengan kemampuannya, iblis segera merubah wujudnya seperti udara dan masuk ke kamar Nabi Zulkifli alaihissalam dengan melewati lubang kecil. Melihat akan hal itu, Nabi Zulkifli alaihissalam sontak bertanya, "Dari mana engkau masuk?" Tanya Nabi Zulkifli alaihissalam kepada iblis. "Apakah engkau musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala?" Tambah Nabi Zulkifli alaihissalam. Iblis yang masih berwujud kakek itu mengangguk. "Ya, aku iblis. Aku sengaja mengganggumu untuk membuatmu marah, tapi aku tidak bisa." Setelah itu, iblis pun berlalu. Karena kemampuannya menunaikan syarat yang diamanahkan kepadanya, maka Nabi Zulkifli alaihi salam dikenal dengan julukan Zulkifli yang artinya orang yang memiliki kesanggupan. Nah, teman-teman Pak Iran yang saleh dan salihah, itulah tadi kisah dari Nabi Zulkifli alaihi salam. Karena keimanannya yang tak tergoyahkan oleh segala godaan syaitan, akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam mampu melaksanakan syarat yang dimintakan oleh Nabi Ilyasa alaihissalam. Kemudian Nabi Zulkifli alaihissalam pun menggantikan Nabi Ilyasa menjadi raja. Ketika menjadi raja, Nabi Zulkifli alaihissalam berlaku adil kepada masyarakatnya. Dan juga Nabi Zulkifli alaihissalam meskipun sibuk dengan kegiatannya sebagai raja, ia tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas apa saja sih hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam ini. Hikmah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kita harus konsisten terhadap apa yang kita ucapkan. Dan yang kedua, kita senantiasa menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan yang ketiga, hendaklah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sesibuk apapun pekerjaan kita, seperti yang dilakukan oleh Nabi Zulkifli alaihi salam. Nah, baik teman-teman, itulah kisah dari Nabi Zulkifli alaihi salam. Dan juga hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Pak Iron akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.